Ahmad dengan derajat sahih. Artinya, aku takjub sekali kepada keadaan orang yang beriman, kata Nabi. Sesungguhnya Allah tidak pernah mentakdirkan sesuatu bagi mereka kecuali yang terbaik untuk mereka. Ini hadis. Allah tidak pernah mentakdirkan. Jadi kejadian-kejadian masa lalu kita itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Kalau nggak bersama dia, maka kalau bukan dia kebaikan, maka bersamanya ada kebaikan. Itu pasti. Kalau pasangan kita bukan kebaikan untuk kita, maka bersama pasangan kita itulah datangnya kebaikan untuk kita. Kita nggak sadar, kadang-kadang ya, di satu sisi kita diuji, tapi justru karena ujian itu kita dikasih kemudahan di sisi yang lain. Ada orang diuji dengan pasangannya di rumah, tapi dimudahkan dalam karirnya di luar rumah. Ada orang yang diuji di luar rumah dalam pekerjaannya, tapi dimudahkan dan dibahagiakan di dalam rumahnya. Apa buktinya? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan. Ada orang yang kesulitannya di rumah, dimudahkan di luar rumah. Ada orang yang kesulitannya di luar rumah, karena itulah dimudahkan di dalam rumah. Artinya selalu berpasangan. Sehingga ketika kita mendapatkan sebuah takdir buruk, bersama takdir buruk itu sebetulnya kita sedang diberikan takdir-takdir yang baik dan lebih banyak daripada itu. Saya pernah mendengar sebuah cerita, kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Oh, bukan kisah hadis, ini kisah ahli tasawuf, seorang ulama tasawuf. Beliau bercerita ada dua orang laki-laki soleh yang bersahabat. Karena mereka bersahabat, mereka rutin saling berkunjung. Jadi karena mereka tinggalnya beda negeri gitu ya, beda kota, mereka saling berkunjung mungkin setahun sekali atau beberapa bulan sekali. Suatu hari, laki-laki pertama datang berkunjung ke rumah sahabatnya laki-laki yang kedua. Dia ketuk pintu, dia beri salam, assalamualaikum. Dari dalam dijawab, siapa? Bukan waalaikumsalam, tapi siapa? Suara perempuan. Oh, saya Fulan bin Fulan, saya sahabatnya Fulan. Apakah ini benar rumahnya? Ya, tapi dia nggak ada di rumah, nggak tahu kemana. Oh iya, saya boleh tunggu. Ya udah tunggu aja. Tapi nggak janji ya dia pulang. Kalau dia nggak jelas, selama berhari-hari dia juga nggak pernah ada kabar. Dia bukan suami yang baik, dia suami yang buruk, dia seburuk-buruk suami. Ngomel aja di perempuan di dalam rumah. Ditanya satu, jawabannya 1000. Ditunggu lama, akhirnya pas sudah sore laki-laki ini pulang. Ternyata laki-laki yang sore ini, pemilik rumah, kerjanya sehari-hari adalah mengumpulkan kayu bakar. Nanti dijual ke pasar, sebagian dipakai sendiri. Itu pekerjaan dia untuk menafkahi keluarga. Dia pulang, turun dari gunung, dia pulang, dia bawa kayu bakar. Tapi uniknya, kayu bakarnya dipikulkan di atas seekor singa. Singa yang membawa kayu bakarnya. Pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah, akhirnya saudaraku dari mana aja? Aku baru pulang dari gunung, maaf udah lama nunggu ya. Gak apa-apa, bentar ya, aku taruh barang dulu. Ditaruh barangnya di belakang sama singanya balik lagi ke depan. Masuklah mereka ke rumah. Laki-laki pemilik rumah ini masak, nyiapin kue, air, yang dihidangkan kepada tamunya. Sedangkan istrinya di kamar gak keluar-keluar, gak membantu sama sekali. Mereka bercengkrama, nginap semalam, besoknya dia pulang. Tahun depan, laki-laki ini datang lagi berkunjung. Assalamualaikum. Dari dalam dapat jawaban, waalaikumsalam. Kaget, dulu gak kayak gitu jawabannya. Dulu ditanya assalamualaikum, ngomongnya siapa? Kalau sekarang assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya Fulan bin Fulan, sahabatnya Fulan. Apakah dia ada di rumah? Maaf, dia nggak ada di rumah. Fulan tunggu di luar aja. Saya nggak boleh izinkan orang masuk kalau nggak ada suami saya. Kemana dia? Dia lagi bekerja. Dia suami yang baik, soleh, bertanggung jawab. Baik nih perempuan ini. Udah gitu, laki-laki itu datang sore harinya dari gunung bawa kayu bakar. Tapi kali ini dia pikulkan sendiri. Gak ada lagi hewan-hewan yang membantu dia memikul kayu bakar. Dia pikul sendiri susah payah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Maaf ya nunggu dari tadi ya. Gak apa-apa, bapak bentar ya. Saya taruh kayu bakar lu ke belakang. Dia taruh dengan susah payah, berkeringat, masuk ke dalam rumah. Sampai di dalam rumah, laki-laki pemilik rumah duduk bersama tamunya, ngobrol. Istrinya yang masak, hidangin semua masakan-masakan yang baik. Menginap satu malam, diberi
diberikan kamar yang baik, tempat tidur yang baik, selimut yang baik, pas pulang dikasih oleh-oleh. Tapi sebelum pulang laki-laki ini nanya sama pemilik rumah, ya Fulan, aku nggak ngerti deh dalam kehidupan kamu, apa yang terjadi? Tahun lalu aku melihat kondisi kamu yang seperti ini, sekarang malah kebalikannya. Kata laki-laki pemilik rumah, ya Fulan, saudaraku, tahun lalu Allah memuji aku dengan istri yang durhaka. Dia selalu menjelek-jelekan aku, dia marah-marah, dia ngomel-ngomel, dia membuka aib keluarga kami, dia nggak pernah bersyukur kepada suami. Tapi ketika Allah memuji aku dengan istri seperti itu, Allah justru memudahkan aku di tempat aku bekerja. Kau melihat kan bagaimana hewan-hewan liar membantu aku membawa makan? Ya. Tapi qadarullah. Tapi ya qadarullah sih. Tapi qadarullah, kemudian Allah mengambil istriku, dia wafat. Maka kemudian aku menikah lagi. Aku dapat seorang istri yang solehah, yang gak pernah menjelek-jelekan suami, yang bersyukur kepada suami. Seperti yang kau saksikan, ketika ada tamu dia yang masak, kalau dulu aku yang masak. Tapi ketika Allah sudah memberikan aku kemudahan di rumah, akhirnya engkau tidak melihat lagi ada hewan-hewan liar membantu aku membawa kayu bakar. Artinya apa? Di sini ada sebuah ilustrasi. Kita nggak sadar, seringkali ketika kita dapat kesusahan hidup, di sisi lain kita sedang dapat kemudahan-kemudahan. Dan pertanyaannya, siapa yang membawa kemudahan itu? Ya kesulitan ini. Karena inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi bisa dibilang kesulitan hidup itu kayak kurir yang membawa paket. Kita mau lebih fokus ke kurirnya apa ke paketnya? Biasanya kalau datang mas-mas kurir ke rumah kita fokusnya kemana? Ke paket atau ke kurir? Mana ada orang yang ketika datang kurir, paket, kata si kurirnya. Kita keluar, mas, ketemu di mana ya mas? Mana ada kayak gitu? Ya pernah ketemu kami kemarin, saya juga bawa cewek, dia bawa ibu. Oh iya ya, kemana dia? Mas tinggal di mana mas? Nomor teleponnya berapa? Kira-kira kapan datang lagi ke rumah saya? Mana ada orang yang menerima paket lebih fokus kepada kurirnya. Rata-rata kita fokus kepada paketnya. Bahkan nggak ingat nama kurirnya, wajah kurirnya. Bahkan kita kadang-kadang ngobrol sama kurirnya pun nggak melihat ke arah dia, karena kita terlalu excited dengan paketnya. Kita seketika melupakan kurir. Maka harusnya begitu kita menerima kesulitan. Jangan fokus kepada kesulitannya, tapi fokuslah kepada paket yang dia bawa, yaitu kemudahan-kemudahan.